Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurfisa. Saya dari kelas MJ 120. Di sini akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah ICT Literasi terkait analisis persepsi antar generasi tanda tangan digital. Nah, pada tugas ini saya terdiri dari teman-teman. Nah, kami di sini menganalisis terkait implementasi tanda tangan eksternal, tanda tangan digital elektronik yang sudah diselesaikan dan dikumpulkan. Adapun latar belakangnya yaitu terkait um, transformasi digital administrasi, penggunaan tanda tangan elektronik atau TTE, kemudian perbedaan persepsi antar generasi. Nah, kemudian rumusan masalah yang kami bahas adalah penelitian ini menganalisis perbedaan persepsi antar generasi terhadap keamanan, efektivitas, dan keaslian tanda tangan digital. Nah, kajian ini juga menilai kesiapan generasi dalam beralih ke sistem administrasi digital. Adapun persepsi yang akan kami bahas adalah empat, yaitu persepsi keamanan, yaitu tentang bagaimana masing-masing generasi, persepsi masing-masing generasi atas keamanan tanda tangan digital dibandingkan dengan konvensional. Yang kedua terkait persepsi efektivitas, yaitu tentang bagaimana persepsi setiap generasi atas kemudahan yang ditawarkan oleh tanda tangan digital dibandingkan dengan konvensional. Yang ketiga terkait persepsi keaslian, tentang bagaimana tingkat kepercayaan setiap generasi terhadap konsep keaslian tanda tangan digital, dan yang terakhir, perbedaan antar generasi, yaitu mengukur apakah seluruh generasi telah siap dan mampu untuk beralih ke konsep surat dinas digital. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari kajian ini adalah uh, penelitian ini menjadi acuan bagi swasta dan juga pemerintah dalam merumuskan kebijakan implementasi tanda tangan digital yang sesuai dengan persepsi lintas generasi. Hasilnya yang diharapkan mendukung kebijakan yang efektif, efisien, dan dapat diterima secara luas. Kemudian mengukur tingkat pemahaman dan tujuannya adalah pertama, mengukur tingkat pemahaman dan implementasi TTE, yaitu sejauh mana pemahaman dan penggunaan tanda tangan digital dalam administrasi surat dinas. Yang kedua adalah menganalisis perbedaan persepsi antar generasi terkait keamanan, efektivitas, dan keaslian tanda tangan digital. Adapun metode penelitian yang akan kami gunakan yaitu pertama mixed method, yaitu dengan menggunakan mixed method atau sequential explanatory. Nah, di mana data dimulai dari pengumpulan data kuantitatif lalu diperdalam dengan analisis kualitatif. Pada tahap kuantitatif, kami membandingkan persepsi antar generasi tentang keamanan, efektivitas, dan keaslian tanda tangan digital. Pada tahap kualitatif, kami menjelaskan faktor penerimaan, kepercayaan, dan kekhawatiran responden. Dan pada hasil, kami memberikan gambaran yang komprehensif baik secara data maupun makna. Untuk lokasi penelitian itu pada instansi pemerintah dan non-pemerintah yang telah atau sedang menerapkan sistem persuaratan digital. Untuk waktu kami melakukan ini pada November hingga Desember 2020. Dan hasilnya adalah skor rata-rata persepsi responden yang menunjukkan penerimaan tinggi terhadap TTE. Untuk sumber datanya ada dua, primer dan sekunder. Dan primer dari proses secara langsung dari responden melalui kuesioner dan wawancara. Untuk sekunder, kayak kami menggunakan literatur. Nah, untuk sampelnya kami menggunakan generasi baby boomer, Gen X, Gen Y, dan Gen Z, pekerja kantoran atau berpengalaman dengan dokumen digital, dan pengguna atau paham mekanisme tanda tangan digital. Nah, untuk profil respondennya, kita ada tiga. Yang pertama, segmentasi generasi. Mayoritas responden berasal dari Gen Z, yaitu 54%, dan milenial 23%. Sementara Gen X dan Baby Boomer berjumlah 23%. Nah, untuk domisili dan pekerjaan, responden terbesar di beberapa wilayah Indonesia dan didominasi oleh PNS sebesar 92%. Yang ketiga adalah intensitas penggunaan, di mana 100 responden 100% telah menggunakan TTE. Pada analisis kuantitatif, kami menganalisis tiga variabel, yaitu variabel efektivitas dengan skor 48,5, di mana responden sepakat TTE adalah instrumen yang sangat memudahkan pekerjaan, terutama dalam memangkas birokrasi fisik. Yang kedua, variabel keamanan dengan skor 4,4 dari skala 5, di mana satu responden, yaitu Gen Z, yang memberikan nilai moderat atau skor 3, menunjukkan adanya awareness terhadap risiko digital. Yang ketiga adalah variabel substitusi dokumen. Dengan skor 4,6 dari skala 5, nah di sini terlihat bahwa kemampuan surat dinas digital menggantikan surat fisik secara total. Nah, analisis komparatif antar generasi ini kami mengukur dari dua, yaitu efektivitas, di mana tidak terdapat perbedaan signifikan antara generasi muda dan senior.
Nah, yang kedua adalah eh, anak uji hipotesis yang kedua adalah keamanan dan keaslian, di mana terdapat perbedaan persepsi yang cukup tajam. Nah, dan adanya celah kepercayaan atau trust gap pada kelompok usia yang lebih tua. Nah, pada analisis kualitatif, kami terdiri dari tiga persepsi. Yang pertama adalah terkait persepsi terhadap keamanan, di mana informan satu yaitu baby boomer itu secara sistem mungkin menganggap bahwa TTI itu secara sistem mungkin aman, tapi mereka tetap butuh arsip fisik. Yang kedua, generasi X dan generasi Y itu menganggap tingkat kepercayaan TTI percaya bahwa menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan yang lebih tinggi karena adanya autentifikasi berlapis pada TTE. Untuk informan 4 yaitu generasi Gen Z, ini percaya tanda tangan digital justru lebih aman karena ada sistem resmi dan juga sertifikat pada TTI tersebut. Yang kedua, yang lainnya ada Gen Z, akademisi, ini mereka menganggap mereka sudah sering menggunakan dokumen digital dengan tanda tangan elektronik. Dari sisi perspektif efektivitas dari surat dinas digital, terlihat bahwa generasi X menganggap bahwa proses TTI jauh lebih cepat karena tidak perlu menunggu terlalu lama untuk tanda tangan. Nah, untuk generasi Y dan Z menganggap sistem digital sangat mendukung fleksibilitas kerja, terutama dalam konteks kerja jarak jauh. Untuk generasi Y, staf manajerial swasta menganggap bahwa pekerjaan bisa diselesaikan tanpa bertemu langsung, dan ini sangat membantu di dunia kerja modern. Dan untuk dari persepsi terhadap keaslian dokumen, untuk generasi boomer menganggap kebiasaan mereka masih melihat keaslian dari tanda tangan langsung di atas kertas. Generasi Y dan Z menganggap keaslian dokumen digital sebagai sesuatu yang sudah terlegitimasi secara hukum dan teknologi. Untuk generasi Z, tanda tangan digital resmi lebih terjamin daripada manual. Untuk generasi Z akademisi, mereka menganggap mereka sudah terbiasa dengan dokumen digital. Jadi keaslian tidak lagi dilihat dari kertas, namun dari sistemnya. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah empat. Yang pertama adalah transformasi digital telah berhasil secara fungsional, di mana tanda tangan digital bukan lagi sekedar wacana, tapi telah menjadi praktik operasional yang efektif di lingkungan kerja. Yang kedua adalah keamanan dipercaya secara teknis, namun belum sepenuhnya psikologis. Jadi sebenarnya permasalahan di sini bukan mereka tidak percaya sistem, namun adanya kebiasaan yang belum sepenuhnya eh, berubah gitu, di mana sebagai generasi masih membutuhkan keyakinan tambahan karena kekhawatiran mereka bukan terlebih teknologi, melainkan pada potensi kesalahan pengguna dan penyalahgunaan. Yang ketiga adalah perbedaan persepsi keaslian antar generasi, di mana generasi yang lebih tua cenderung mengaitkan keaslian dengan bukti fisik, sedangkan generasi muda lebih percaya pada validasi sistem digital, fakta penerimaan, kepercayaan, dan kekhawatiran responden. Yang keempat, literasi digital lebih berpengaruh daripada faktor usia, di mana kesenjangan yang muncul lebih tepat dipahami sebagai kesenjangan pengalaman teknologi, bukan kesenjangan generasional. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.